Dari mulai, Prof. Udah. Oh, itu. Ya. Tadi karena ada akun lain yang masuk, ternyata ketika diklik langsung keluar lagi. Mohon maaf, Prof. Lambat, Prof. Ada ngajar, Prof. Gimana? Mohon maaf, lambat datangnya. Ada Oh, ngajar. Ini bisa gabung. Sudah mulai. Ini kebetulan tadi ada gangguan. Oh iya, Prof. Oke, Prof. Saya tunggu. Bu Nur sudah masuk, Bu Nur. Akhirnya berjumpa kembali. Gara-gara nggak ada Pak Syafih tuh kayaknya jadinya putus. Speakernya masih off, Prof. Martin. Kalau mau ngendikan. Oke, tadi ada akun lain masuk ketika dibunuh satu. Tidak, maaf, ada ketidaknyamanan. Kita bisa lanjut, Bu Nur. Silakan. Baik. Terima kasih. Ya, ternyata memang inilah teknologi yang ya banyak plus minusnya ya. Di satu sisi membantu, ketika ada kendala seperti ini kita harus yang menghamba pada teknologinya. Baik, saya lanjutkan teman-teman ya. Sampai mana tadi ya? Oke. Jadi ya. Tadi saya bicara tentang ketidakkonsistenan dari Tajwid ya, yang mana ketika di sini mengatakan batas similarity-nya itu 10%, itu luar biasa loh ya menurut saya, karena ijim aja 20%, tapi di sini Tajwid 10%. Itu memang bagus, ketat, tapi menurut saya jika itu dianggap menyulitkan, ya diperlonggarlah, jangan 10%, karena 20% itu masih berterima dalam kaidah ilmiah ya. Dan kasihan juga penulis kalau harus melimitkan sampai 10%. Nah, ini hanya sekedar masukan saja, tapi silakan jika memang itu kebijakan Tajwid untuk menjaga kualitas originalitasnya. Jadi sekali lagi kan fungsi salah satu dari similarity check itu untuk menjaga originalitasnya. Nah, monggo. Tapi buat saya sarankan jangan 10% ya. Atau jangan-jangan malah ini hanya tulisan di web saja, tapi kenyataannya nanti nggak dicek. Nah, itu yang lebih parah lagi. Semoga tidak terjadi ya. Berikutnya ini ada author fee ya. Fee itu kalau memang pakai bahasa Inggris, fee-nya harus dijamakkan jadi author fees. Oke, kalau kebijakannya tidak ada RPC, tidak ada submission atau another fees. Oke, nah jadi all process of article are free of charge. Oke, ini bagus, sudah ada aturan seperti ini ya. Berikutnya lagi adalah aturan tentang kalau di WOS, Web of Science, jelas sekali mengatakan bahwa harus open access. Kenapa? Karena WOS tidak pernah maupun Scopus tidak pernah meminta akun kita, nggak pernah minta login
kita ke OJS dan sebagaimana yang lainnya, tapi cara mereka adalah dengan mengakses segala yang ada di web kita, baik itu websitenya maupun kontennya. Nah, maka harus kita berikan open access bagi mereka. Nah, untuk itu di sini tadi, ini tadi sudah ada apa namanya statementnya bahwa ini open access, bahwa bisa akses oleh seluruh orang, semua orang. Nah, ini yang hati-hati bahwa memang copyright itu milik dari author. Jangan sampai crash nanti di bagian yang lain mengatakan bahwa copyright itu milik publisher. Ya, nanti di OAJ pun ketika pas mengevaluasi mereka akan cek, biasanya juga random-random gitu, bahwa memang copyright itu milik siapa, tidak berbenturan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, nah kalau yang ketiga tidak ada masalah. Yang keempat, rapid publication ini kayaknya juga nggak terlalu relevan dengan judulnya open access di sini. Kemudian istilah rapid publication menurut saya juga tidak terlalu bagus ya, karena yang dilihat oleh Scopus dan Web of Science itu adalah proses kewajaran dari mulai submit sampai terbit. Nah, walaupun mereka tidak mengakses secara detail kapan sebenarnya mereka submit dan sampai terbit, tapi ketika kita mengatakan rapid publication itu menjadi dipertanyakan, ntar reviewernya kerja beneran nggak itu kok sampai ada rapid publication dan sebagainya. Walaupun mungkin Tajrid berpikir itu adalah salah satu bahasa advertising ya, biar orang-orang tertarik maka kita tulis dengan rapid publication. Tapi menurut saya itu malah tidak terlalu pas, sehingga bisa dihilangkan saja rapid publication-nya. Yang kelima ada istilah no special constraint. Nah, ini saya juga kurang paham apa yang dimaksud dengan adanya no special constraint di jurnal ini. Nah, sehingga silakan dipertimbangkan lagi apakah statement ini diperlukan atau tidak. Di bagian yang lain di sini ada license terms-nya, oke, yang sudah biasa banyak dipakai adalah memang sisi buy and see. Silakan dipakai. Dan sekarang kita masuk pada bagian archive-nya, regularity-nya. Kalau kita lihat dari segi usia sudah volume 18, berarti usianya sudah balik ya, dalam arti sudah boleh untuk diajukan baik ke Scopus maupun Web of Science karena mereka mensyaratkan 2 tahun terbit minimumnya. Nah, tapi yang perlu kita lihat sekarang ketika sudah muncul tadi archive-nya itu sudah jelas. Sekarang kita lihat mulai yang 2020 edisi yang pertama, berarti ya di sini baru ada 2 naskah loh ya. Nah, padahal tadi katanya 5 sampai 7 ya. Nah, berarti perlu dipertanyakan di sini regularity-nya. Kenapa di sini di bulan 7 yang padahal tadi dikatakan terbitnya bulan apa sama bulan apa, ini sudah bulan berapa dan di sini masih ada baru ada 2 naskah. Berikutnya kita lihat untuk yang di bulan terbitan 2019 ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sesuai dengan tadi yang disampaikan. Tapi ketika kita melihat di sini, kita juga melihat pada syarat minimum dari baik Scopus maupun Web of Science, judul dan abstrak berbahasa Inggris. Nah, ternyata kita lihat di sini juga bahwa judulnya masih berbahasa Indonesia. Di edisi 20, di edisi 2019 masih menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini juga di edisi yang sebelumnya juga masih menggunakan bahasa Indonesia. Itu terkait dari bahasa. Kemudian kalau kita berpikir tentang kesesuaian dengan bidang kajinya. Nah, apakah judul-judul yang ada di sini itu sudah sesuai semua dengan bidang kajinya? Nah, kita bisa cek mungkin untuk yang edisi 2020 tanpa saya melihat isinya ya. Dari segi judul saja boleh. Misalnya di sini ada Al-Quran, karena memang kajian Al-Quran. Kemudian ada kajian tentang matan hadis.
Kemudian setelah kita lihat ke berikutnya, apa namanya? Di sini perempuan sebagai mayoritas penghuni neraka dan kelemahannya dari sisi akal dan agama. Nah, kalau melihat dari sisi agamanya masuk, tapi untuk masuk di usuluddinnya saya juga kurang tahu apakah memang ini sudah pas atau belum. Untuk yang ini oke, boleh. Nah, sekarang misalnya ini untuk yang edisi 2019, upaya kreatif Syahrul dalam rangka mengembalikan posisi poligami sebagai problem solver, pendekatan linguistik. Nah, di sini munculnya itu pendekatan linguistik loh ya. Apakah ini masuk bidang kaji tajdid? Saya agak meragukannya, hanya memang belum saya lihat sampai ke dalam isinya ya. Maka harus kita hati-hati. Kita mengetatkan tadi, tajwid mengetatkan 10%, tapi ternyata untuk kesesuaian dengan bidang kajinya nggak pas, sehingga malah itu menjadi sebuah masalah nantinya. Lebih baik kita mengetatkan dalam bidang kesesuaian isi, kemudian untuk similarity-nya bisa kita perlebar hingga 20% tidak menjadi masalah mestinya. Nah, ini contoh yang saya munculkan, saya ambil secara random satu naskah dengan judul Integrasi Keilmuan dalam Kritik Matan Hadis. Nah, kita lihat di sini apakah yang pertama tentu judul masih bahasa Indonesia, sehingga masih membutuhkan kalau memang mau internasional dengan Inggrisnya. Yang kedua, kita lihat dari segi abstrak. Nah, di pertemuan Senin ke depan, kalau tidak salah, nanti kita akan bicara substansi tentang naskah. Saya akan bicara lebih banyak tentang substansi naskah. Nah, di sini kita lihat apakah minimum requirement sebuah abstrak itu sudah terpenuhi atau belum. Minimal harus muncul ada tujuan. Oke, di sini sudah muncul this article describe about the matan criticism. Nah, kemudian harus muncul ada metodologinya. This research method uses a qualitative approach with the type of literature review. Nah, ini sebenarnya nggak salah, dalam arti sudah ada metodologi muncul di abstrak. Tapi cara menuliskannya yang tidak tepat, ya. Dalam arti apa namanya? Literature review itu kan bukan type, ya kan? Tapi literature review itu adalah bagian dari sistematika untuk atau kajian pustaka. Mungkin yang dimaksud di sini adalah library research atau apa. Kalau melihat dari bahwa data diperoleh berdasarkan buku, jurnal, artikel, tesis, dan ini, saya berpikir bahwa ini yang dimaksud adalah library research, bukan literature review. Nah, itu hati-hati ketika kita menginggriskan, tapi ternyata salah menggunakan terminologi, itu menjadi hal yang sangat sangat major, sangat besar sekali pengaruhnya karena salah menggunakan istilah ya. Walaupun secara sistematika sudah benar, sudah muncul adanya data metodologi. Kemudian data obtained from priors literature book dan sebagainya. Nah, ini nggak perlu muncul di sini, ya kan? Ini adalah teori bahwa data itu dan seterusnya. Tapi cukup dikatakan saja bahwa ini menggunakan penelitian ini adalah library research misalnya. Itu sudah bahwa ini memang penelitiannya studi pustaka, ya kan? Kemudian sudah muncul hasilnya. The result of this study indicate that bla 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 bla. So, tidak ada masalah. Kemudian kita lanjut lagi bahwa apa yang menjadi implementasinya di sini, bahwa integrasi antara X dengan Y akan menjadikan sesuatu. Nah, ini contoh abstrak yang sebenarnya sudah bagus. Dalam arti 4 hal yang muncul di abstrak, ada tujuan, kemudian ada metodologi, ada finding, dan ada baik itu kontribusi atau implementasi atau impact-nya itu sudah muncul, ya. Tapi bahasa Inggrisnya dan cara menuliskannya yang perlu diperbaiki lagi. Nah, itulah gunanya hari gini itu memang kita membutuhkan proof. Beberapa waktu yang lalu ada Bu Widya atau siapa ya sempat tanya ke saya berapa berapa biaya proof kami. Nah, karena kebetulan izin sudah dengan kuartil satunya, kita menjaga benar naskah yang ada di kami. Memang kami mengeluarkan biayanya cukup
tinggi. Tapi mungkin untuk teman-teman yang dengan anggaran terbatas bisa menggunakan proof lokal tapi yang memang sudah teruji dalam arti kualitasnya bagus. Tentu tidak bisa asal kita menggunakan alumni atau pendidikan bahasa Inggris, tidak jaminan sebenarnya karena tidak berbanding lurus. Orang yang bisa ngomong bahasa Inggris dengan baik bisa menulis dengan baik dan begitu pula sebaliknya. Maka ya kita harus jeli-jelinya untuk mencari proof dengan anggaran minimalis tapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya itu tidak mudah tapi bisa kita coba. Kemudian ini ada contoh lain lagi. Nah, yang tadi saya sampaikan, upaya kreatif Syahrul dalam rangka mengembalikan posisi poligami sebagai problem solver. Ketika mungkin tidak ada dalam tanda kurungnya pendekatan linguistik, bisa jadi memang kita akan melihat ini sebagai bagian dari kajian usuludinnya. Tapi karena jelas di sini mengatakan itu adalah pendekatannya linguistik, menurut saya menjadi jauh ketika kita mau bicara tentang bidang kaji usuludin dengan bidang kaji yang menggunakan linguistik ini. Memang ada nyerempetnya, memang ada ada kaitannya, tapi kaitan itu menjadi terlalu tipis kalau menurut saya. Nah, tapi sekali lagi untuk kedepannya kita lebih memperketat di bagian kesesuaian produk, kesesuaian dengan tema dan skop yang ada di jurnal kita. Ya, tentang isinya. Nah, isinya di sini tujuannya apa di sini? This paper discusses about Syahrul linguistic approach on first polygamy interpretation. Jadi masuknya di usuludin itu kan bagaimana menginterpretasikan poligaminya, bahwa tidak ada sinonimnya dan sebagainya. Nah itu lebih kuat pada linguistiknya menurut saya ketimbang pada keagamaannya, ya. Terus di sini juga sudah muncul metodenya menggunakan the method textual in text sudah memunculkan bahwa ya metode yang dipakai adalah ini. Kemudian hasilnya juga sudah muncul. Nah, hanya di sini masih pada risal-risal saja yang mungkin perlu ditambahkan. Lalu so what gitu. Kan kalau ada hasil seperti ini terus ngapain? Terus ada apa? Apakah ada implikasinya ke depan? Apakah itu menjadi kontribusi tertentu dalam ilmu? Kalau karena ini linguistik, itu apa hubungannya dengan linguistik dan sebagainya? Sehingga tidak hanya sekedar menjelaskan hasilnya saja. Kemudian ini sanggahan atas gugatan kaum feminis terhadap hadis misoginis. Oke, secara konten ini sudah masuk. Ya, kemudian isiannya di sini sekali lagi ini juga sudah bagus sebenarnya untuk teman-teman di tajdid dalam mencermati abstrak itu sudah pas, minimum requirement-nya secara umum sudah oke, hanya sekali lagi dijaga bahasa Inggrisnya dan istilah-istilah khususnya karena yang paling susah itu terminologi Islam yang mana dalam bahasa Inggris itu spesifik, tidak bisa asal kita terjemahkan apa adanya. Baik, ini untuk terkait tajdid itu yang saya bisa sampaikan sehingga kalau Mas Ahmad kapan lalu mengatakan saya di Sinta 3 ya Mas ya, kami masih jauh, kami masih ini ya setidaknya dari sinilah dengan adanya forum ini kan jadi tahu ya bahwa kita di posisi di mana. Apa yang harus kita kita perbaiki ya. Seandainya saya yang pertama kita konsistenkan dulu websitenya. Kalau memang bahasa Inggris kan semuanya nontonlah tetangga itu yang utama ya, yang paling awal. Habis itu perbaiki editorial board-nya ya kan. Editorial board-nya ditambahin lagi lah. Paling tidak 10 karena di Scopus walaupun tidak mewajibkan tapi memberikan ancang-ancang kurang lebih 10-20. Nah, piknik lagi ke jurnal yang ada di grup ini boleh ya. Atau siapa yang ada di sini kita tawari untuk saling membantu asal sesuai bidangnya. Berproses lagi ke reviewernya, ditambah lagi untuk kawasan cakupannya. Nah, nanti bertahap sampai akhirnya
pada konten ya. Konten sebenarnya porsinya cukup tinggi juga ya kan. Kalau editorial policy di Scopus itu 35%, untuk yang konten itu di 25% kalau nggak salah, saya agak lupa. Nah, itu apa bertahap. Nah, kalau sudah oke lah baru kita jalan. Intinya memang tidak bisa kita selesaikan semuanya secara bareng-bareng secara cepat. Nah, oke, itu untuk yang tajdid. Ada yang ingin disampaikan? Saya rasa terima kasih banyak Bu. Itu memang evaluasi untuk kami. Alhamdulillah kami dapat kesempatan dievaluasi seperti ini. Kami sangat senang sekali. Akhirnya banyak pengetahuan-pengetahuan yang kami misalnya belum tahu jadi tahu. Insya Allah saran dari Ibu kita akan perbaiki ke depan. Kita akan sering piknik ke jurnal-jurnal lain, terutama IJIM ya Bu, dan mohon izin juga untuk nanti kalau ada yang di Kompas nanti dari IJIM untuk jurnal kami, insya Allah. Mudah-mudahan kami lebih baik lagi. Mohon bimbingan, mohon panduan untuk kedepannya Bu. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu. Iya, sama. Kami pun dulu juga sama. Saya pun sama. Ketika saya membenahi website itu, saya juga ala-ala Kompas. Bahkan saya nggak ingat sebenarnya siapa yang dulu saya Kompas gitu kan. Jadi ambil sana, ambil sini. Nah, yang penting kata kuncinya satu, ketika kita Kompas, hati-hati jangan sampai ada jejak yang tertinggal. Misalnya Kompasnya ke IJIM, ternyata masih muncul kata IJIM. Atau misalnya kita jurnalnya social science, kita ngambilnya ilmu sosial. Kita ngambilnya dari jurnal yang eksak. Nah, muncul di situ masih ada yang misalnya polisi yang kayak kemarin ditanyakan Mbak Ina tentang penggunaan manusia binatang sebagai alat uji dan sebagainya. Nah, untuk jurnal sosial ilmu sosial kan tidak butuh hal-hal seperti itu. Tapi karena kita Kompas tanpa melihat, muncullah hal-hal yang tidak kita perlukan, itu menjadi tidak pas ya. Tetap semangat Mas Ahmad ya, insya Allah kita siap membantu, dan tentu semua teman-teman juga pasti senang untuk membantu. Ya. Baik, dengan tajdid sudah sampai di situ, kita lanjutkan yang kedua. Ini yang kedua saya ada yang saya siapkan itu, jadi saya menyiapkannya nggak melihat itu punya siapa, tapi asal saya ambil aja. Atibian itu sudah sempat dibahas belum ya? Saya jadi lupa sama Pak. Belum Bu. Belum ya. Baik, kalau gitu saya lanjut dengan Atibian ya. Kalau nanti masih ada waktu, saya mempersiapkan untuk iltizam, dan juga yang saya siapkan satu lagi psikis jurnal psikologi Islami. Nanti tergantung kita waktunya cukup sampai di bagian mana. Jika nggak cukup masih bisa di pertemuan berikutnya gitu ya. Baik, ini belum saya share screen ya. Belum. Oke. Ya. Ya, ini yang kedua dengan Atibian. Kayaknya sempat sekilas kapan lalu ya di bedah yang hari Jumat atau hari apa itu sempat baca, tapi karena sudah selesai saya siapkan baru ingat kayaknya udah pernah sekilas, tapi nggak apa-apa ya, kita lihat yang bagian lainnya lagi. Baik, untuk yang Atibian di sini jurnal ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Sekali lagi, yang pertama harus dipastikan dicek di ISSN-nya, di LIPI-nya, penggunaan namanya jangan sampai salah, karena ketika kita salah memunculkan nama antara yang ISSN LIPI dengan di sini, bisa jadi DOI itu broken, menjadi kalau diklik menjadi error dan sebagainya. Ternyata salah satunya ketika kita salah memasukkan nama jurnal tersebut, antara istilah, hanya ada tambahan satu kalimat kecil atau mungkin istilah yang diganti dari bahasa Inggris ke Indonesia, menjadikan DOI kita menjadi tidak bisa terakses juga. Baik, nah ini untuk websitenya sudah menggunakan bahasa Inggris ya.
Sehingga ini sudah bisa masuk kriteria, minimum kriteria bahwa websitenya berbahasa Inggris. Tapi sekali lagi, ketika kita sudah bicara tentang bahasa Inggris, pastikan bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang bukan Japanese English ataupun Aceh English atau Sundanese English and so on ya, tapi memang standard English. Yang kedua untuk mailing address-nya. Oke. Untuk mailing address-nya kemarin disarankan jadi apa namanya untuk Web of Science itu harus ada nama. Nah, di sini sudah muncul prinsipal kontaknya ya, bahwa dengan Pak Syafi, dengan nomor HP, dengan ada email, kemudian support kontaknya sudah ada, sehingga ini sudah bagus. Hanya saya itu agak terganggu dengan apa ya ini ya, layoutnya. Ini kayaknya gede banget gini, terus ini kecil-kecil, sementara di sininya mailing address kecil. Nah, saya nggak tahu ada apa di balik itu, tulisan itu harus besar, sementara yang lainnya kecil. Apakah karena memang dibuat seperti itu biar kelihatan jelas, atau karena kalau saya itu walaupun managing editor, tapi saya IT-nya sebenarnya nggak bisa. Saya HTML itu ya ajar-ajar, pas lagi bisa ingat, besoknya lupa lagi. Nah, mungkin pas mau nulis HTML-nya mau ngubah jadi kecil ke besar nggak bisa, atau yang lainnya, monggo itu menjadi PR-nya Pak Syafi dan teman-teman deh. Ya, siap. Yang berikutnya untuk editorial board-nya, kalau saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu saya sampaikan masih ada ketidakkonsistenan dalam penulisan miring dan tegaknya ya. Jadi ada yang tegak, ada yang lurusnya itu menjadi nggak terlalu cantik. Yang kedua, All Indonesian, I think belum muncul yang itu ya, dan majority from YIN Langsa. Jadi harus piknik lagi intinya, biar nemu teman-teman yang banyak ya. Nah, di sini kan kita bisa bandingkan dengan yang sebelumnya. Di sini menggunakan font yang seperti ini, ukuran yang seperti ini, kemudian di sini fontnya seperti apa. Nah, itu menjadikan secara tampilan menjadi tidak terlalu cantik ya, walaupun ini tidak menjadi minimum requirement sih, tapi ketika dibaca enak, dibaca jelas itu kan menjadi lebih enak ya. Dan kayaknya warna merah itu agak-agak gimana gitu. Iya ya. Ya. Terus untuk peer reviewer, nah ini juga sama, ini tidak saya salah mengatakan adalah Indonesian ya, karena sudah ada dari Jerman di sini, sudah satu terobosan yang bagus. Sekali lagi masalah layoutnya, sama-sama modelnya di sini editorial board, di sini dengan peer reviewernya, tapi ternyata susunannya beda. Nah, itu tentu harus menjadi pertimbangan ya, dan dipastikan bahwa memang nama-nama yang ada di sini memiliki bidang yang sesuai dengan bidang kaji kita, yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir. Berikutnya di focus and scope, kemarin sudah kita bahas ya. Jadi di sini sudah memunculkan istilah bahasa Inggrisnya, Discourse of Al-Quran dan Interpretation Studies. Nah, di sini berarti bahwa apakah itu hanya berupa hasil penelitian, ataukah boleh hanya sekedar kritik atau mungkin pemikiran, itu harus terbaca dengan jelas ya. Artikel processing charge-nya. Nah, di sini mengatakan does not charge for APC-nya atau submission charge-nya. Ternyata kalau mau ngeprint di sini minta cetaknya itu 200 ya, 200.000. Nah, bolehlah kita punya policy apapun, tapi ketika kita berpikir 200.000 ini berarti pikiran kita masih lokal, bahwa nanti yang beli orang Indonesia. Gimana kalau nanti yang minta beli orang luar? Apakah tetap dengan angka 200? Nah, mungkin kalau mau bahasa politisnya, printed journal is available berdasarkan request dengan biaya tertentu. Cukup gitu aja, itu malah lebih aman. Tinggal nanti kita sesuaikan kalau memang
orang Indonesia ya kita bilang biayanya segini setelah mereka kontak ke kita. Tapi kalau enggak ya enggak usah. Atau kalau ala Elsevier, jika kita menginginkan cetak, mereka menggunakan langsung angkanya pakai angka dolar. Mereka nggak peduli itu mau orang Indonesia mau nggak orang Indonesia, pokoknya biayanya segitu. Nah, sekarang karena kita tujuannya adalah internasionalisasi, tentu kalau hanya 200 kayaknya murah banget gitu ya. Atau mau dikasih pilihan kalau Indonesia 200, kalau dari luar berapa dan sebagainya. Monggo lah, itu hanya sekedar apa namanya, ketika melihat angka 200 itu saya jadi, oh ya jangan-jangan nanti orang luar yang pengen dapat naskah cetaknya gitu ya. Berikutnya peer review proses. Saya jadi ingat juga gara-gara ngelihat ini. Jadi saya tuh jeleknya itu pelupa. Kemarin ternyata sudah pernah melihat sekilas untuk Amphibian. Tapi karena belum fokus di semuanya kita kaji, akhirnya saya masuk ke sini lagi. Di sini jadi ingat bahwa double blind review, di sini peer review, two different things, double blind peer review ya. Nah harusnya tuh kalau habis dibedah gini langsung diubah Pak biar nggak lupa. Jadi pas nanti kita lihat lagi untuk contoh itu sudah ada perbaikan. Kalau enggak nanti nunggu besok-besoknya itu enggak jadi-jadi, malah enggak jadi dibenerin. Iya Bu, siap. Kemudian screening plagiarism. Nah, kita bisa bedakan dengan yang tadi ya. Kalau yang di sebelumnya tadi apa? Touch date ya. Nah, touch date itu hanya mengatakan Grammarly and plagiarism checker. Nah, sementara di sini lebih jelas bahwa menggunakan Turnitin. Nah, monggo. Kemudian maksimum similarity-nya adalah 25%. Oke, ini lebih manusiawi dalam arti menggunakan angka 25% ketimbang 10%. 10% itu luar biasa. Wow ya, susah. Karena di IJIM itu rata-rata biasanya di angka 15%. Kan kita memang batasnya 20, tapi yang kita terima rata-rata sekitar 15-16%, 11-15%. Maka kalau 10 itu di IJIM nggak bisa masuk semuanya malahan. Kemudian open access statement-nya, oke, di sini sudah jelas sekali mengatakan immediate open access, ya, karena itu yang memang dibutuhkan, khususnya untuk Web of Science secara eksplisit menyebutkan hal tersebut. Berarti sudah ada bagian tersebut. Nah, next-nya adalah di copyright notice-nya. Nah, ini. Jadi di sini menjelaskan bahwa copyright itu milik author ya. Ya, jangan sampai berbenturan muncul di bagian lain copyright miliknya publisher. Karena kadang-kadang untuk publisher besar seperti Sage, Wiley, Cambridge University Press, itu copyright itu milik publisher dan milik author. Karena mereka itu kan banyak yang close access. Ketika close access sehingga ada orang mau beli naskah itu agar bisa open, nah uang itu menjadi dibagi-bagi atau bisa jadi bahkan itu hanya milik publishernya saja sehingga author tidak mendapatkan royalti sama sekali nantinya. Nah, inilah yang harus diperjelas siapa yang memiliki copyright terhadap naskah atau karya tersebut. Kemudian untuk journal license, oke, tidak ada masalah bahwa di sini pakai CC by 40. And then ada bagian publication ethic-nya, ya di sini juga sudah dimunculkan dengan jelas. Jadi etikanya apa? Dicermati lagi apakah memang sudah sesuai semuanya. Karena seringkali gara-gara copy paste itu yang bagian depan mengatakan bahwa keputusan diterima tidaknya adalah dilakukan oleh editor in chief. Tapi di bagian yang lainnya lagi mengatakan bahwa keputusan diterima atau tidaknya adalah pada section editor. Nah, walaupun sama-sama editor, tapi gara-gara yang satu mengatakan editor in chief, yang satu mengatakan section editor menjadi hal yang berbeda, ya. Terus apa hak-hak dari autor maupun kewajiban dari autor dan juga reviewer mestinya juga bisa muncul di sini. Nah, ini kan publication decision-nya, editor may be guided by dan seterusnya. Nah, ini jangan sampai berbenturan dengan yang bagian depannya.
And then management reference. Nah ini apa namanya, IJIM itu nggak pernah ngasih management reference. Mungkin pernah saya sampaikan bahwa IJIM itu baru punya template 2019. Ketika 2016 sudah masuk Scopus, IJIM itu nggak punya template. Saya sampai kadang malu nih ditanya para penulis baik email, WA maupun telepon, bisa minta template-nya. Oh kita nggak punya template. Ketika membutuhkan how to write-nya, cukup silahkan dibuka di archive-nya, dilihat naskah-naskah yang sudah terbit. Kita selalu seperti itu. Nah, hanya akhirnya di 2019 ketika gelar Q1-nya sudah muncul, kok jadi agak-agak malu atas Q1 kok tidak punya template, akhirnya saya munculkan template. Nah, terkait dengan hal tersebut, kalau menurut saya, walaupun di izin kami tidak memunculkan, ini kan masih berupa pilihan. Jadi menggunakan citation style, language style, such as ada Mendeley, ada Zotero, ada Enoch. Tuliskan aja salah satu aja misalnya bahwa harus menggunakan Mendeley. Jadi biar semuanya juga ala-alanya seragam misalnya kayak gitu. Kami pakai Mendeley nih, Bang. Iya, makanya nggak usah kasih pilihan. Iya. Ketika memang itu kita tidak memberikan pilihan, dan ke bawah ini sepertinya Tibian itu mengacunya pada Mendeley, maka cukup katakan ikutin ini menggunakan Mendeley. Gitu. Kalau misalnya mau dikasih link penggunaan Mendeley, udah dikasih aja gitu. Iya. Kemudian editorial address-nya ini dipastikan dengan yang depan tadi itu sama atau beda. Yang tadi gede banget di slide saya yang kedua itu, ya, itu tentu tidak boleh berbenturan sehingga keduanya sama. Dan di sini juga mestinya muncul nama. Kalau mau ngirim-ngirim apa itu kan ke siapa, tidak sekedar ke departemen nanti nyarinya kemana, ya, karena yang pernah terjadi di izin dulu juga itu ketika kita menggunakan alamat secara umum itu mau dikasih ke siapa bingung karena nggak ada kepada siapanya. Nah ini tuh menjadi masalah gitu ya. Kemudian jurnal indexingnya kalau mau akreditasi nasional syarat minimumnya sudah ada Morares, sudah ada Google Scholar, sudah ada portal Garuda-nya ya. Nah, inilah yang harus kita perkaya, tapi tidak perlu harus berbanyak-banyak untuk memunculkan indexing yang kira-kira tidak perlu, apalagi berbayar. Indeks Copernicus itu kan berbayar ya kayaknya, Pak? Belum, katanya ya Bu, tapi belum ada informasi. IJIM itu dulu juga di Indeks Copernicus, tapi terus hilang karena setelah 1 tahun pertama itu berbayar kalau nggak salah kayak gitu. Akhirnya ya kita hapus beberapa yang tidak penting gitu. Author guideline. Nah, ini harus bisa memberikan jelas ya arahannya Juni, Desember, dan hanya ada 9 naskah yang terpublish di setiap issue. Ini bahasa Inggrisnya juga belum pas. Kalau each itu mestinya tanpa S, each issue. Siap. Iya. Jadi kadang hal kecil-kecil begitu. Mungkin sama juga ketika kita buka di IJIM, bisa jadi ada 1-2 yang memang kelewatan, sehingga naskah kami pun yang saya pernah cerita, kita dibully di tahun 2018 kalau nggak salah, gara-gara ada naskah yang tidak terproof dengan baik, karena kita berpikir sudah ada penulis dari luar. Ternyata justru malah penulis dari luar itulah yang bikin masalah, dan kita jadi ya merasakan ini loh jurnal Scopus, ini loh jurnal Q1 tapi tulisannya kayak gini, itu editornya ngapain dan sebagainya. Ya jawaban saya hanya di status story saya sama di Facebook, editor juga manusia, selesai. Apapun komentar mereka saya nggak peduli. Betul. Baik, jadi di sini sudah ada author guideline-nya, apa-apa yang harus disiapkan, ini sudah bagus. Sekali lagi, berpikirlah kita tentang format penulisan ya, yang rapi, yang cantik. Terus sempat saya singgung beberapa waktu lalu, penggunaan istilah bibliografi ataukah reference, itu juga menjadi catatan penting. Terus ini proses-prosesnya juga sudah ada ya, sehingga sudah cantik. Ataupun boleh juga kalau misalnya ada contoh naskah yang baik, kita kasih belakangnya link pada archive edisi berapa, itu juga
tidak masalah, sehingga mereka bisa membaca dengan baik. Nah, ini mengatakan kalau hasilnya dikirimkan dalam waktu 3 bulan dari submission date. Nah, udah cukup bagus nih 3 bulan. Kalau di izin kita tuliskan 8 bulan dari submission date. Itu paling tidak di antara itu. Jadi kalau ada penulis baru ngirim 1 minggu, tanya kok kondisinya masih not assigned, masih belum direview dan sebagainya. Biasanya kalau saya pas ada waktu saya balas, kalau nggak ada waktu saya biarin aja. Oh, iya, iya. Ya, karena semua penulis maunya kan cepat. Diterima nggak diterima nggak. Kalau nggak diterima saya tarik biar saya kirimkan ke tempat yang lain, karena saya butuh banget tambah untuk akademik, kenaikan pangkat lah, untuk kelulusan lah, untuk apa. Semua penulis pasti alasannya kayak gitu ya. Jadi kita sebagai pengelola memang harus sabarnya luar biasa. Nah, di sini ada author list juga. Tadi di depan juga ada pembahasan tentang author fee-nya, tentang APC-nya. Nah, jangan sampai apa yang dituliskan di sini dan di depan tadi berbenturan, yang pertama. Dan ketika memang sudah ada satu pembahasan tentang itu, ya intinya jangan sampai terjadi redundant. Redundant itu bahasa Indonesianya apa ya? Tumpuk-tumpuk, sudah ada dimunculkan lagi, apalagi dengan kalimat yang sama. Ya. Lebih baiknya milih salah satu, Bu. Bisa jadi hanya salah satu saja, ya, cukup salah satu dijelaskan, tapi yang lebih detail atau dengan penjelasan yang lebih relevan, gitu ya. Terus, nah sekarang kita pada archive-nya. Jadi di sini lahirnya juga ternyata dari 2017 ya, atau 16? Sebenarnya 2016 itu sudah terbit, karena baru-baru. Oke, yang aktif 2017. Baik. Jadi 2016 terbitnya Juni Desember. Nah, ini kelemahannya ketika kita memunculkan publish-nya kapan, itu kan kita jadi ketahuan ketika edisi Juni terbitnya Juli. Nah, tinggal bagaimana editorial policy teman-teman, apakah yang dimaksud dengan edisi Juni itu berarti bisa terbit di antara bulan Juni sampai Desember, ataukah harus terbit pada bulan Juni tersebut karena hasil dari Januari sampai Juni. Nah, itu menjadi pertimbangan tersendiri. Untuk izin, kami policy kami bahwa edisi Juni sampai Desember, berarti Juli sampai Desember, maka di bulan ketika kita mengatakan izin terbit Juni dan Desember, maka di bulan Juni itulah maksimum harus sudah kita terbitkan. Di bulan Desember itulah maksimum harus kita terbitkan, sehingga tidak ada naskah izin yang terbitnya di bulan Juli, tidak ada yang terbit di bulan Januari. Jika memungkinkan, malah sebenarnya kita lebih awal. Jadi biasanya kami itu untuk edisi Juni, itu di minggu keempat bulan Mei, itu sudah kita terbitkan. Sama juga dengan edisi Desember, di minggu terakhir bulan November, itu biasanya kita sudah terbitkan. Atau paling lambat-lambatnya adalah di minggu pertama bulan Juni, ataupun di minggu pertama bulan Desember. Nah, di sini salah satunya apa? Menunjukkan regularitas kita. Jadi, baik Scopus maupun Web of Science kan juga melihat regularity publication-nya, apakah menerbitkannya teratur atau tidak, dan sebagainya. Nah, disinilah kita bisa menunjukkan bahwa naskah-naskah yang ada di kita terbit secara teratur. Ya. Tapi izin ambil amannya kita tidak menggunakan publish-nya kapan. Nah, kalau memang kita ingin memunculkan publish-nya kapan, menurut saya akan lebih bagus kita munculkan di naskahnya aja. Mau dituliskan kapan submit-nya, kapan accepted-nya, kapan online publish. Nah, itu malah lebih malah lebih enak ketika kita melihat di situ ketimbang kita memunculkan di laman archive-nya. Tapi sekali lagi sebenarnya nggak ada masalah sih, asal kita terbitnya itu teratur. Ya, kasusnya itu kalau terbitnya nggak teratur seperti Tajdid tadi, misal ada tulisan seperti ini, nah di edisi yang harusnya Juni 2020 belum terbit, kan munculnya kata publish kapannya itu menjadi nggak jelas. Mosok untuk terbitan Juni 2020 kita tuliskan publish Oktober, nah, tentu nggak bagus kan untuk penilaian tentang regularity-nya.
Berikutnya adalah kita melihat dari isinya, dari archive-nya. Di sini ada Indonesian, ada English, sehingga sebuah pilihan, tapi sekali lagi syarat minimum dari baik itu Web of Science maupun Scopus minimal judul dan abstraknya berbahasa Inggris. Nah, ketika di sini masih ada yang berbahasa Indonesia di judul-judulnya, kita bisa ke depan untuk proyeksi ke depan timeline-nya bahwa judul-judul itu sebaiknya juga diinggriskan, ya, abstraknya diinggriskan. Perkara nanti isinya tetap mau berbahasa Indonesia tidak apa-apa. Tapi kembali lagi kita berpikir siapa yang mau baca naskah kita ketika kita menggunakan bahasa Indonesia murni secara full. Tentu kita berharap bahwa target baca kita tidak hanya orang Indonesia, tapi juga orang dari luar. Nah, ini di jurnal yang di edisi yang lainnya, ini juga masih ada transliterasi Arab, ya. Nah, transliterasi Arab ini juga kendalanya ketika nanti dievaluasi oleh pihak Scopus maupun Web of Science, mereka tidak bisa baca. Nah, kan menjadikan naskah kita tidak terbaca. Seperti misalnya kemarin jurnalnya Arabia Tuna. Beberapa jurnal Arab yang sudah Sinta 2 itu seperti punyanya Pak Mahbub, seperti Lisania, kemudian ada yang lainnya lagi. Itu tantangan mereka untuk maju ke Scopus dengan masih menggunakan transliterasi Arab memang menjadi berat karena syarat mereka itu menggunakan roman script salah satunya, atau juga ketika kita tidak melihat pada bahwa konten itu tidak ada persyaratan harus pakai transliterasi Arab, tapi kita juga berpikir bisa nggak nanti tim CSAD-nya baca ketika kita menggunakan bahasa Arab. Nah, itulah yang menjadikan mungkin teman-teman dengan jurnal Arab yang sudah Sinta 2 itu menjadi nggak berani move on, nyaman dengan posisi Sinta 2 aja lah sudah cukup, nggak apa-apa, nggak harus diinternasionalisasikan. Nah, paling berpikirnya ya untuk menuju Sinta 1 yang bukan dari Scopus ataupun Web of Science. Nah, untuk Aktivian, monggo apakah akan tetap dipertahankan dengan transliterasi Arabnya ataukah berbahasa Arab tapi menggunakan roman script. Nah, itu juga salah satu terobosannya. Tapi monggo, kalau saya sebagaimana pengalaman izin, 3 kali kita mengeluarkan ada 1 atau 2 naskah berbahasa Arab dengan transliterasi Arab, akhirnya kita cut karena kepentingan efektivitas efisiensi layouternya. Jadi kita sederhana pada saat itu tidak berpikir apakah dibaca orang Scopus atau Web of Science, tapi karena layouter kami dari cetaknya itu kesulitan menggunakan transliterasi Arab. Berikutnya di sini juga masih, jadi secara umum judulnya masih bahasa Indonesia ya, naskah-naskahnya juga masih bahasa Indonesia. Maka kalau ke depan mau diinternasionalisasikan, mungkin fokus dari Tipian lebih pada konten, lebih pada naskah. Karena di bagian yang depan tadi sebagian besar sudah lumayan, walaupun reviewer masih 1 tok yang dari luar karena dari Jerman ya, bisa ditambah-tambah lagi. Nah, sekarang kita ngambil contoh yang kebetulan pakai bahasa Inggris, Living Quran, Tradisi Wirid. Oh, ini bahasa Indonesia ya. Tradisi Wirid Al-Maksurat di SMAIT Kabupaten. Nah, kalau bicara tentang substansi, ya nanti di minggu depan SMAIT Abu Bakar Boarding School ini nggak perlu dimunculkan, ya. Cukup aja misalnya kalau dalam bahasa, misalnya ini saya membayangkan dalam bahasa Inggris, maka akan saya tuliskan in junior high school atau senior high school in Kulon Progo. Selesai. Perkara itu ternyata nanti bahwa yang kita teliti hanya SMAIT Abu Bakar Boarding School, itu kita jelaskan di dalam badan atau isi papernya. Tapi jangan muncul di judul, karena ketika itu muncul di judul, maka kita akan pembaca akan melihat bahwa cakupan dari penelitian ini sangat-sangat lokal, ya. Nah, kalau dilihat kan hanya dari 1 sekolah saja, tentu menjadi sangat minim. Sementara mungkin di SMAIT itu juga jumlah siswanya sedikit dan sebagainya, sehingga tidak bisa mewakili. Maka lebih baik
untuk lokusnya itu yang terlalu sederhana atau yang sangat sempit itu dibuang, munculkan yang besarnya saja, misalnya mau Kulon Progonya saja, atau Jogjanya saja, atau bahkan Indonesia juga nggak apa-apa. Nah, barulah di dalam kita munculkan itu yang menjadi tempat penelitiannya adalah SMAIT, tapi nanti dalam kajiannya, cara menuliskannya, dibandingkan dengan yang penelitian sudah ada, yang relevan, yang senada. Bagaimana posisi tradisi wirid al-maksurotnya, apakah sudah ada penelitian lain yang juga mengkaji tentang tradisi wirid al-maksurot, atau kalau mungkin tidak ada al-maksurotnya, tradisi wiridnya yang secara umumnya, atau kalau tidak ada tradisi wiridnya, tradisi yang mirip-mirip seperti wirid yang lainnya. Nah, kita sandingkan di situ dengan penelitian yang luas, sehingga nanti bahwa ini penelitian yang hanya ada di SMAIT Abu Bakar itu tidak nampak menjadi sempit karena kita bandingkan dengan hal yang ada di luar sana. Nah, itu salah satu strategi untuk judul ya, title nanti. Dan kita sebagai editor boleh mengubah judul, tapi tentu dengan memberitahu atau seizin dari penulis. Kita sampaikan masukannya bahwa ini akan kita ganti menjadi seperti ini. Nah, tentu saja sebenarnya tidak sederhana hanya mengganti dengan judulnya ya. Ketika memang isinya harus ada tambahan pun tentu harus disesuaikan. Oke, itu tentang judulnya. Yang kedua tentang abstraknya. Nah, di sini hanya menunjukkan apa yang didiskusikan, tapi tujuan dari penelitian ini mau ngapain itu belum muncul, ya kan? Jadi hanya mengatakan membahas tentang living Quran, kemudian fokusnya pada pelaksanaan wirid al-maksurat yang menjadi kebiasaan rutin untuk siswa di sekolah. Nah, lalu apa yang mau dilihat itu belum muncul dalam abstrak ini, bahwa tujuannya nanti mau melihat apanya, apakah mau melihat prosesnya, apakah mau melihat impact-nya, ataukah mau melihat advantage-nya, ataukah melihat kekurangannya, itu yang belum muncul di abstrak. Sehingga abstrak ini menjadi belum kuat secara substansi. Ya. Nah, di sini they feel the positive impact of the tradition. Nah, mestinya inilah yang harusnya di awal itu dimunculkan, bahwa tujuan penelitian ini untuk melihat impact dari kebiasaan wirid tersebut. Jadi itu yang mestinya dipertimbangkan. Dan di sini ketika mengatakan positive impact ini adalah hasil dari penelitian kan. Tapi di sini harus dimunculkan ketika itu ada positive impact. So, what next? Ketika ada positive impact, apakah berarti bahwa siswa-siswa yang ada di sana itu menjadi semakin agamis? Ataukah mungkin tradisi al-maksurot ini perlu dikembangkan, perlu di-share ke luar, ke dunia yang di luar, direkomendasikan sehingga menjadi salah satu cara untuk menambah keimanan misalnya begitu. Nah, itu harusnya muncul di sini, dan ini yang belum muncul dalam abstrak yang saya contohkan di sini. Yang kedua, ini contoh interrelasi Quran. Nah, ini saya kira bahasa Inggris, ternyata juga bahasa Indonesia ya. Di sini fokusnya tentang apa? Bla 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 bla. Nah, di sini yang di sini tadi juga belum muncul menggunakan apa. Metodenya juga nggak muncul di sini, ya kan? Nah, tapi yang dimunculkan di sini living Quran method. Living Quran method itu kan bukan metodologi penelitian ini, tapi penggunaan living Quran sebagai alat untuk yang ada di boarding school-nya. Nah, sehingga abstrak ini masih sangat lemah, belum memenuhi kriteria dari minimum isi sebuah abstrak. Yang kedua ini tujuannya juga belum muncul, hanya menyatakan ini mau membahas tentang ini. Nah, jadi tapi apa yang akan dipertanyakan, apa yang menjadi tujuannya nggak ada. Nah, itu perlu ditambahkan. Kemudian metodologinya, ya metodologinya di sini apakah sudah muncul? Nah, kita cari. Ternyata di sini juga belum muncul ya. Tapi sebenarnya masih bisa dikatakan the three stakeholder must be able to work together. Nah, itu menunjukkan bahwa caranya
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan stakeholder. Itu sebenarnya sudah bisa masuk secara implisit sebagai sebuah metodologi, ya. Hanya perlu dijelaskan lebih jelas lagi, misalnya pendekatannya apa, ya. Itu akan memperkuat dari isi abstrak tersebut. Nah, ini yang masih belum muncul itu hasilnya sama kontribusinya atau impact-nya. Sehingga sekali lagi untuk abstrak yang kedua ini pun belum memenuhi kriteria abstrak yang baik, ya. Nah, ini sama dengan yang tadi. Ini yang ketiga. Ini juga kalau kita lihat di sini tujuannya di sini sudah ada. Jadi untuk to examine discourse of leadership on di ayat ini, ya. Sudah ada metodologinya menggunakan semiotik perspektif. Nah, untuk memunculkan Charles Sanders Peirce itu tidak usah sebenarnya tidak harus dimunculkan ada teori di dalam abstrak. Ya, teori itu nanti munculnya dalam pembahasannya ketika membahas bahwa yang digunakan di penelitian ini adalah apa-apa dan seterusnya. Nah, temuannya sudah ada finding-nya, ya. Kemudian ini hanya masih menemukan finding-nya, tapi implementasinya ketika Al-Quran ini mengkritisi ini tentang ini, isinya tentang ini, lalu ada apa? Lalu apa impact-nya, apa kontribusinya? Apakah sebaiknya dengan mengajarkan ini ke masyarakat sehingga mereka nanti bisa memahami tentang kepemimpinan perspektif Al-Quran atau menjadi pemimpin Islam yang baik. Nah, itu yang mestinya harus muncul. Nah, baik teman-teman, jadi ini yang kedua terkait dengan atipiannya. Di situ kekurangan dan kelebihan dari atipian yang bisa kita bandingkan tadi dengan tajdid yang pertama, kemudian tipian yang kedua. Nah, semoga apa yang muncul di sini sekali lagi tidak menjadikan patah semangatnya teman-teman. Ternyata kok kami masih punya banyak kekurangan, tapi di sinilah kita menjejak untuk menuju pada tahapan yang lebih baik. Ada respon, komentar dari teman-teman? Iya, Bu, saya Bu. Silakan Pak Syafi. Iya, Bu. Itu kan tadi oke lah. Pertama, Ibu mengkaji atau membedah di bagian UJS kami, ya kan. Yang kedua bagian abstrak. Saya melihat abstrak kami yang ditampilkan itu memang pertama bahwa kami masih belajar. Yang kedua itu abstrak yang saya minta dari author atau penulis. Nah, ternyata semuanya masih kurang ya Bu ya. Nah, kan kita tahu sekarang Bu bagaimana abstrak yang boleh dikatakan mendekati benar kan. Bisa nggak Bu kita ganti dari tim editor ini Bu biar nanti lebih cantik nampaknya seperti masukan dari bisa kami ganti Bu dalam hal ini. Bisa Bu. Baik, ini bisa tidaknya sebenarnya kalau jawaban pastinya saya juga tidak tahu. Jadi jujur, tapi kami pun melakukan hal tersebut, cuman tidak pada semua naskah. Nah, seperti yang saya contohkan di 2018 ketika ada naskah kami yang terbuli itu, maka dengan terpaksa akhirnya kami dandani, kami perbaiki untuk abstraknya, tapi itu hanya pada OJS-nya saja, dalam arti naskah PDF-nya ya kita biarkan begitu saja, karena kan nggak mungkin ketika nanti di-download hasilnya beda dengan apa yang sudah pernah. Nah, tentu nanti akan menjadikan masalah bagi penulis, tapi kami berprinsip bahwa untuk yang muncul jadi itu kan maksudnya di metadata ya, jadi metadatanya maksudnya. Jadi metadatanya memang abstraknya itu ada yang kita perbaiki, tapi memang yang kita lakukan seperti itu hanya 2 kali selama kami mengelola jurnal. Nah, tentu kalau misalnya mau melakukan itu ya nggak semuanya harus diubah ya, mana yang paling parah misalnya dalam kondisi yang sangat tertentu ya oke lah, mungkin metadatanya menurut saya diubah tidak menjadi masalah sih.
Terlebih karena memang kita kan tidak pernah berpikiran untuk masuk ke Sinta yang dilihat di proses dalamnya ya. Jadi kita nggak peduli pada saat itu. Akhirnya ya yang abstrak yang tidak bagus itu kita ubah, tapi tanpa kita mengubah dari isi naskahnya atau PDF-nya. Nah, itu yang kita lakukan di 2018. Kita juga pernah melakukan yang pertama itu di 2014 atau 2013 kalau tidak salah. Itu dengan penulis luar juga. Jadi 2 kali kita melakukan hal itu justru dengan penulis luar. Nah, yang pertama itu kita dikomplain sama penulisnya karena kita mengubahnya tanpa memberitahu penulis. Nah, dia bilang, maksud saya tuh nggak kayak gitu di abstrak, kenapa jadi begitu? Terus akhirnya saya bilang, ya udahlah kalau gitu yang kamu maksud seperti apa? Coba kamu perbaiki abstrak itu, nanti kita upload lagi di metadatanya. Nah, jadi itu yang pernah kita lakukan, dan dengan apa yang kita lakukan mengubah abstrak di metadata itu sampai sekarang alhamdulillah sih sebenarnya tidak ada masalah. Hanya sekali lagi itu harus kita minimalisir, terlebih ketika ke depan kita punya, sekarang kita tahu bahwa itu menjadi bagian penting ya, kata kunci penting orang kan baca abstrak, sehingga itu juga harus dijaga dengan baik, jangan sampai abstrak yang kita munculkan menjadi tidak bagus dan di lain kesempatan harus kita ubah-ubah lagi dan seterusnya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu atas masukannya. Insya Allah habis soskos ini kami akan diskusi dengan tim kami untuk ya apa yang dihasilkan pada soskos ini. Insya Allah kami terapkan. Akan menjelaskan atau memberikan timeline yang jelas Bu. Saya ini penasaran dengan Skopus. Insya Allah kami akan ke Skopus tahun depan atau tahun depannya lagi. Pokoknya ke Skopus lah Bu. Kira-kira. Ya baik. Nah, ya jadi tentu kami khususnya yang ditugasi sebagai pendamping berharapnya di beberapa bulan ke depan ada berita bahwa kami sudah naik tingkat entah Sinta 1, entah dari yang Sinta 3 jadi Sinta 2 atau bahkan bisa mencapai Scopus atau Web of Science tentunya. Karena pengalaman saya pribadi kan banyak ya orang yang sukanya pengen ada pendampingan itu dari baik secara personal maupun dari lembaga, dan kita selalu memberikan arahan dan saya selalu mengatakan saya siap mendampingi anytime tanpa harus diundang ke sana kemari, tapi cukup WA, telepon, dan ketika memang saya ada waktu luang saya siap. Tapi seringkali ketika itu sudah selesai ya sudah, kadang-kadang nggak dibaikin, nggak diapa-apain gitu. Dan dari yang pernah saya lakukan itu hanya segelintir saja yang memang mereka akhirnya bisa naik tingkat. Misalnya beberapa jurnal yang ada di Malang, kemudian di tempat kami sendiri, itu berani melangkah. Tapi banyak juga yang di akhir dari kegiatan-kegiatan yang seperti ini, itu ya berkutat dengan kekurangannya yang tidak maju-maju begitu. Nah, tentu saja harapan saya teman-teman yang ada di sini karena melalui proses pemilihan ya, dan teman-teman di sini adalah yang terpilih, ya kekurangan-kekurangan itu harus tetap diperbaiki step by step, tidak harus semuanya, dan tentu kita siap ada di antara teman-teman. Harapan saya sebenarnya mungkin di 6 bulan ke depan itu ada progress report ya, Prof. Martin ya. Jadi untuk laporan ini Artiban sendiri nih Bu. Insya Allah Artiban sendiri maksimal tahun depan lebih untuk Sinta, naik Sinta. Insya Allah, iya. Karena kami nunggu satu lagi terbitan, Insya Allah. Oke. Insya Allah ada bahan-bahan untuk dari Ibu kan sudah ada beberapa bahan nanti kami terapkan pada terbitan yang akan terbit ini bulan Desember ini bukan? Sudah ada beberapa tulisan sudah masuk dan kami sudah proses review. Dan insya Allah kami mengikuti itu, mudah-mudahan bisa tahun depan sudah kami ajukan untuk Sinta lah. Amin. Mempersiapkan yang Scopus atau WOS itu, insya Allah. Doakannya. Insya Allah. Ya baik. Yeah. Kayaknya 2 itu ya, kalau saya tambahkan juga waktunya nggak nyampe, maka waktu saya kembalikan ke Prof. Martin untuk menawarkan diskusi atau yang lainnya. Sama itu Prof, ini baterai saya tinggal dikit, nggak ada colokan di sini. Monggo Prof. Martin, saya kembalikan. Iya. Oke, sudah ada ya Bu ya, bahkan jadwal kita sudah mau habis ya.
Baik, terima kasih Bu Nurmaliha. Bapak dan Ibu, kalau masih ada hal yang mau ditanyakan, mungkin nanti bisa via WA ya Bu Nur ya. Prof, ada di chat Prof pertanyaannya. Oh, ada di Ibu Irma Riani. Maaf. Oke, monggo Bu Nur. Oh, tentang ini dari siapa, Bu Irma atau chat saya buka chat dulu ya. Oh, Bu Isna. Publisher jika sisinya diserahkan ke pengetahuan seperti apa yang betul. Oke, ya. Pertanyaannya kayaknya nggak beda jauh dengan Bu Irma ya tentang hak cipta atau copyright. Ya, jadi memang kita harus memberikan policy yang jelas. Hak cipta itu milik siapa, copyright itu milik siapa. Ketika kita di sini kan di Indonesia basicnya jurnal itu bukan kapal dagang ya, jadi kita itu kan bukan pebisnis, maka memang copyright itu sebaiknya menjadi milik dari author. Nah, kenapa? Karena kalau itu milik publisher, sehingga ketika ada perubahan apapun terhadap naskah-naskah tersebut, maka author tidak punya hak, dan itu tentu saja tidak berterima untuk budaya kita, dalam hal ini jurnal. Akan berbeda sebagaimana tadi saya sampaikan ketika itu di luar, di Inggris dulu contohnya, ketika kami intensif ke 2 kampus besar, mereka mengatakan bahwa jurnal mereka itu dikelola oleh publisher yang bukan kampusnya. Jadi SOAS itu menerbitkan jurnal Indonesian Malay atau apa saya lupa namanya, itu publishernya adalah Wiley, dan copyright sepenuhnya itu milik Wiley, sehingga ketika naskah sudah diterbitkan oleh si Wiley tersebut, ketika ada orang pengen mengakses, maka itu harus izin oleh Wiley-nya, bukan ke penulisnya, bukan ke SOAS-nya. Nah, itu berarti bahwa copyright notice-nya atau hak cipta itu milik dari si publisher. Sementara di kita tidak, tapi sepenuhnya kita sampaikan kepada author dan kita tidak berhak mau mengubah apapun. Terlebih sekarang kan kita sudah berbasis online dan kita open access, sehingga ketika ada orang mau mengunduh, orang mau mengakses naskah-naskah tersebut, kita tidak berhak menarik apapun. Perkara misalnya ada biaya cetak, tentu saja itu bukan karena hubungannya dengan author, tapi karena kita memang memberikan fasilitas cetak yang tentu memang butuh biaya. Nah, sehingga kalau di sini pertanyaannya sebagai copyright-nya itu tentu kalau kita bukan berbasis bisnis, sebaiknya memang kita serahkan ke author. Dan Bu Irma benar sekali, ketika di sini dipaksa untuk copyright-nya adalah publisher, ya sebaiknya ditolak aja, karena memang itu tidak menjadi hak kita dan itu menjadi milik dari si autornya. Terlebih memang kebijakan kita adalah open access. Gitu ya, kayaknya ya. Iya, Bu. Itu ya pertanyaannya. Iya, Bu. Jadi memang kita tolak kalau kita dipaksa copyright-nya adalah publisher, karena memang itu milik autornya. Siap. Terima kasih, Bu Nur. Sama-sama, Mbak Irma. Ya, sayang. Masih ada, Pak, Bapak Ibu, kalau tidak kelas ini bisa kita akhiri. Ada, Bu, saya. Oke, Bu Widya. Bu Widya. Masih bisa, Bu Nur, baterainya? Masih bisa. Mungkin masih 5-10 menit lagi masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih layout bahasa, editor bahasa kayaknya, Bu. Jadi kalau 2 juta itu kayaknya saya mikirnya lama kemarin saya mikirnya gitu kan. Jadi kalau seandainya untuk yang lebih harganya lebih bersahabat gitu, kira-kira itu apakah Ibu punya rekomendasi orang atau lembaga atau gimana?
Kita untuk berapa baca lebih manusiawinya selain 2 juta itu gitu, Bu? Kalau saya begini, sebenarnya ada sih. Saya namanya lupa, nanti coba japri saya lagi ya. Sebenarnya saya tanyakan nama alamatnya itu cukup bagus. Jadi di kami ada jurnal inferensi, baru di periode ini menggunakan jasanya tempat tersebut itu dari Semarang kalau tidak salah. Seperti lembaga ya, Bu ya? Ya, lembaga agensi. Terus ada satu lagi juga yang dari Inggris, itu satu afiliasi dengan saya, itu dia memiliki website, harganya setengahnya dari yang saya sampaikan, kurang lebih 1 juta, tapi dia hanya pada bahasa saja ya, jadi tidak sampai ke konten. Terus kalau yang saya sampaikan yang kemarin Bu Widya tanyakan dengan editor bahasa kami si saat yang Maroko. Sekarang ya di Maroko itu, kalau mau iseng-iseng boleh aja dikontak, minta tanya berapa biayanya, misalnya ditawar aja, karena dia kan jalannya personal, dia tidak berbasis pada agent ya. Coba aja tawar-menawar, siapa tahu dia mau di $50 aja deh, misalnya gitu. Terlalu jauh sepertiga ya, Bu ya? Apa, iya dicoba aja. Jadi dia sekarang itu dosen di uni apa, saya lupa juga namanya, karena sulit bacanya. Tapi monggo lah kalau itu mau mencoba. Pakai yang pasti aja ya, Bu ya? Kalau dengan pakai email aja. Kalau yang memang kami gunakan di izin karena kami tahu kualitas bahasanya bagus, kualitas konten dari keislamannya juga bagus, maka kami pilih ya. Terus yang saya katakan tadi Carol Bennett. Jadi Carol Bennett itu yang dari Lancaster di Inggris, itu dia menggunakan $10 per 1.000 kata kalau tidak salah. 10 pound sterling per 1.000 kata kalau tidak salah. Sehingga jatuhnya kalau kita ambillah misalnya 6.000 sampai 7.000 kata, kurang lebih dulu saya hitung-hitung sekitar 1 juta seperempatan sih, lebih murah daripada yang sebelumnya. Nah, tapi yang di Semarang itu kayaknya jatuhnya hanya sekitar berapa ratus gitu aja. Nanti WSM yang ratusan dulu ya, Bu ya? Nggak apa-apa. Yang ratusan dulu untuk pemula. Itu sekilas sudah, karena kan saya ditanyain sama teman yang di inferensi itu. Jadi ini hasil dari yang proof yang dari Semarang, kira-kira bagus nggak? Terus saya baca sekilas, ini bagus, kalimatnya bagus, istilahnya juga bagus. Oke lah, mau dilanjut pakai aja, saya bilang gitu. Pun kalau ada kekurangannya 1-2 tidak terlalu krusial. Oke, Bu. Nanti saya jawab ya, Bu ya. Terima kasih, Bu Nur. Sama-sama. Terima kasih, Bu Widya. Jadi, Bu Nur, memang persoalan bahasa ini kalau yang sudah berbahasa Inggris untuk academic writing jadi persoalan. Betul. Kami juga di Al-Ta'lim harus menggunakan proofreader. Jadi kebetulan proofreader yang kita pakai itu ada di Malang. Biasanya itu kita sarankan kepada penulis yang mengirimkan dulu ke proofreader, kemudian dikirimkan lagi ke Al-Ta'lim. Dengan adanya bukti itu, tentu kita bisa lihat lagi, dan terakhir tentu masih di tangan kita sebagai editor in chief. Iya. Ya, kebetulan kalau saya latar belakang bahasa Inggris, jadi saya bisa melihat. Namun kalau untuk untuk terjemahan yang betul-betul profesional, yang kita memang membutuhkan biaya yang agak tinggi, sampai 2 juta, 3 juta itu bisa. Bahkan kalau yang kita manfaatkan yang dari luar negeri, pernah suatu kali saya dimintanya 8 juta. Betul sekali. Saya mau menerbitkan di artikel kuartil 1. Dan saya pun langsung agak terkejut dengan hal itu. Okay. Baik, Bapak Ibu, di tempat saya kebetulan sedang hujan lebat juga. Oh iya. Jadi sedang kurang baik juga cuacanya. Sebentar, kalau ada hal yang masih ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa dijawab Ibu. Ya. Jadi terhadap apa yang kita dapatkan pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber yang luar biasa sudah menyampaikan dan membedah jurnal, 2 jurnal tadi sudah dibedah, dan semoga ilmu yang diberikan oleh beliau ini tentu memberikan suatu hal untuk perbaikan ya, suatu hal yang baru untuk perbaikan. Baik, kita tutup
dulu untuk sesi ini. Dan kita ketemu lagi hari Jumat ya Bu Nur. Insya Dan Allah. kita berikan applause kepada Bu Nur yang luar biasa. Terima kasih semuanya luar biasa ya. Sesi ini Bapak dan Ibu dengan membaca hamdalah alhamdulillah. 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 Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur, Prof. Marfi. Terima kasih ya Bu. Ya. Izin keluar. Terima kasih Bapak Ibu, izin live. Assalamualaikum.